Bab pertama yang akan kita bahas adalah teksnya berupa teks deskriptif, ya. Yang akan kita bahas nanti yang akan dikeluar di UTBK itu bisa teks deskriptif, bisa recount, bisa naratif, bisa eksposisi, bisa apa aja gitu ya. Terus in the end of the day, sebetulnya penting, tapi nggak banget tahu deskriptif teks apa, eksposisi apa, narasi apa. Sebenarnya karena yang ditanya tuh bukan jenis teksnya apa, bukan gitu, tapi eh, apa isi di dalamnya gitu ya. Biasanya ditanyanya itu. Jadi sekarang bakalan kita bahas descriptive text 2 minggu, 2 pertemuan ya. Lalu setelah itu kita bakalan ngebahas kan recount. Kalau narasi, narasi gitu ya kalau nggak salah atau recount. I don't know. Belum saya cek lagi, tapi di pertemuan ketiga. Nah, deskriptif deskriptif teks itu adalah teks yang ngejelasin, pokoknya pakainya verb satu dan fakta biasanya. Jadi kalau misalnya coba deskripsikan matahari dan di dalam pengertiannya matahari adalah bla 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 bla. Nomor dua matahari mengeluarkan apa bisa gitu ya. Jadi deskripsi aja. Nah, oke. Nah, sekarang yang akan kita fokuskan adalah menjawab soal dan semoga dan semoga gampang soalnya dan juga terutama broaden our vocabulary ya. Tujuan utamanya adalah gimana cara ngejawabnya bahasa Inggris sama broaden our vocabulary. Jadi vocabulary kita biar lebih luas. Ada Nabila, hai Nabila, nanti kita ngobrol ya Nabila. Teman-teman yang lain udah saya ajakin ngobrol. Nabila baru datang, nanti lagi kita tanya ya. Oke. Futuristic city life and a smart urban world. In the near future, kalau ada kata-kata susah di ini ya, kalian boleh misalnya malas nulis, jangan usah di chat. Buka aja audionya, mic-nya buka aja untuk misalnya striking tuh apa gitu. Striking tuh apa ya? Misal buka aja langsung. Terus saya lagi baca pun, uh, saya lagi baca pun, misalnya saya udah baca satu paragraf dan kalian langsung mau tanya, silahkan ya. A futuristic city life in a smart urban world. In the near future, a city known as Neo Verde in the near future berarti belum ada. A city known as Neo Verde stands as a remarkable example of advanced urban living. Located along a coastal region, the city is designed with towering glass buildings, vertical gardens, and interconnected transport systems. Unlike traditional city, Neo Verde integrate technology into nearly every aspect of daily life, creating an environmental that is both efficient and visually striking. Kata-kata yang susah, guys. Oke, ngomongin tentang visualnya Neo Verde. Neo Verde belum ada, tapi bakalan seperti ini, bakal seperti ini, gitu, gitu ya. Kalau nggak ada kata yang susah, oke, saya baca paragraf 2. Daily activity in FRD are supported by intelligent system. Autonomous vehicle move silently through the street, while drone deliver goods directly to people's homes. Energy is generated through solar panel embedded in building and roads, reducing dependence on fossil fuels. Rather than simply improving convenience, this technology aims to create a sustainable and environmentally responsible urban space. Kata-kata susah? Nggak ada embed. Embed itu nempel. Apa ya? Nempel ke kayak attachment. Kayak gitu ya. Oke. Attach to embeds in. Okay, the city also emphasizes the well-being of its residents. Public spaces are filled with greenery, clean air system, regulate pollution, and digital healthcare services monitor citizen health in real time. Despite its reliance on technology, apa ya ketergantungannya reliance walaupun tergantung sekali sama teknologi intinya gitu ya
Neo Verde encourage social interaction through community hubs and cultural events, ensuring that human connection remains an essential part of urban life. Urban itu kota, essential itu penting, remains tetap. Oke, okay. Hafalin boleh, tulis boleh. I think hafalin mungkin ya. Tulis nggak juga nggak apa-apa. However, tapi the city faces challenges menghadapi berbagai macam rintangan. A heavy dependence on technology raises concern about privacy, data security, and social inequality. Kenapa ada social inequality? Karena kalau misalnya city-nya, misalnya di dalam kota tersebut ada orang tua sama anak muda yang paling lebih jago sama teknologi, ya pasti anak muda. Sedangkan orang tua ya kesulitan. Kalau misalnya cara mesen makanannya pakai drone, pakai teknologi, kasihan orang tua nggak bisa mesen makanan. Jadi ya itu social inequality misalnya. Enggak, eh misalnya ada orang yang mampu beli teknologi yang banyak, misalnya beli iPhone, kan orang-orang kayak gitu ya. Ada yang bisa beli iPhone, ada yang bisa beli iPad, ada yang bisa beli MacBook, terus ada yang bisa beli apa ya, eh pakai gitu, yang bagus teknologinya versus orang-orang yang sebenarnya orang nggak punya teknologi yang baik, nggak punya enough money to buy things gitu kan, ya jadi inequality dapetnya. While many residents benefit from the innovation, others struggle to adapt to rapid changes. As New Verde continue to evolve, it represents both promise and complexity of future urban living. Ter nggak terlalu cepet ya, karena kan dijelaskan juga. Ini kalau misalnya terlalu cepet juga bilang sih. Oke, nah pertanyaannya kayak gini nih, kalau UTB apa TKA ya kan, gitu. Jadi this one is easier than TKA sendiri sebenarnya. Ini adalah lebih gampang daripada TKA. Tapi cara mencarinya sama dengan TKA. Nanti saya kasih deh, semoga dapat contoh-contoh soal TKA yang lebih susah. Ini kayak contoh soal TKA juga kayak gini, cuman eh, cenderung gampang. Which classification best represent how each feature reflects the characteristic of futuristic city. Jadi ada teknologi, environmental sustainability, sama social well-being. Yang 1 sampai 5 ini masuknya ke A, ke B, atau ke C gitu ya. Analyze each item and determine, tentukan, the category that best reflect its main function and role in the context presented. Oke, jadi tugas kita adalah ngejawab nih, apakah use of atau autonomous vehicle and drones itu technological advancement, environmental sustainability, atau social well-being. If you want try to answer it, boleh misalnya nomor satu, satu A, misalnya dengan cara misalnya di chat saya bilangnya kayak gini, nomor satu A, misalnya nomor dua misalnya A juga misalnya gitu ya. Boleh, silahkan. Oke, the use of autonomous vehicle. Terus boleh juga di chatnya juga di private. Kalau misalnya ternyata nggak mau takut salah, tapi pengen jawab private juga nggak apa-apa. Use of autonomous sebenarnya nggak usah malu ya. Salah mah belajar nih juga kita belajar. Tapi nggak apa-apa mau di private juga. Use of autonomous vehicle and drones. Technological advancement. Jawabannya ya. Terus kan ada technological advancement, berarti masalah teknologinya modern, lebih advance, lebih maju. Environmental sustainability berarti mengenai lingkungan yang baik lah ya. Sustainable tuh berarti bisa dipakai selamanya gitu, bisa dipakai lama, pakai sustainable, bisa dipakai berulang gitu. Terus social well-being itu sosial berarti
Kalau sosial hubungannya sama manusia. Oke. Solar power building and roads. Solar power. Solar power. Kenapa kita pakai solar? Biar nggak tahu pakai fossil fuels. Kalau pakai fossil fuels, nanti habis, terus nggak sustainable. Kalau udah habis kan kita harus nungguinnya berjuta-juta tahun lagi. Community hubs and cultural events. Cultural sama community hub untuk ketemu satu sama lain. Jadi jawabannya social well-being. Clean air system, regulating pollution. Ada pollution berarti sustainability. Digital healthcare, monitoring citizen. Oke, digitalnya technological advancement, tapi tujuannya adalah buat healthcare citizen. Kalau dikunci jawabannya adalah C. Tujuannya intinya buat citizen. Intinya, tujuannya, akhirnya. Jadi jawabannya C. Oke, sip. Jadi jawabannya C. Kalau misalnya mau ditulis gitu ya. Jadi A, B, C, B, C. Dua, what is the writer primarily utama, intention tujuan utama in presenting Neo Verde in the text. Kenapa si penulis mau ngasih tahu tentang Neo Verde? Kenapa penulis mau, ya kenapa? Oh, Jadi ini tuh, ya, ini cuma ada satu ya, berarti jawabannya. To criticize modern cities for lacking kurang teknologi. To describe a futuristic city while highlighting its benefits and challenges, menggambarkan tentang futuristic city dan menggarisbawahi atau nggak menekankan manfaatnya dan apa yang dijadikan hambatan, challenge, hambatan. To compare different cities around the world. Kalau mau compare tuh berarti harus membandingkan. Berarti kalau membandingkan nggak boleh cuma satu city-nya, kan? To persuade, ngajakin readers to move to smart city. Untuk ngajakin readersnya pindah ke smart city. To entertain reader with fictional stories. Untuk entertain reader with fictional story biasanya narasi. Kalau ini mah ngomongin tentang futuristic. Jadi jawabannya B. Which statement best support the idea that Neo Verde balance technology with human needs? Choose more than one correct answer. Berarti harus ada dua di idea that Neo Verde balance, berarti balance. Jadi yang ada teknologi, berarti harus fokus sama teknologi, tapi juga fokus sama human needs. Jadi nggak boleh human needs aja, nggak boleh teknologi aja. Yang mana yang ngejelasin bahwa teknologi ini untuk human needs gitu. Technology is integrated into nearly every aspect of daily life dan katanya choose more than one correct answer. Boleh pilih lebih dari satu. Technology is integrated into nearly every aspect of daily life. Public spaces are filled with greenery. Autonomous vehicle move silently through the street. Community hubs and cultural event encourage interaction. Concern about privacy and equality still exists. Coba ada yang mau mencoba jawab nggak dari nomor 3 nih? Yang mana yang support teknologi sama human needs? Ya, ada yang mau di chat nggak? Ada yang mau ngebahas di chat? Boleh di private juga loh. I'll wait for 10 second. Atau ada yang mau jawab? Salah juga nggak apa-apa guys. Nggak ada? It's fine deh. Belum ya, belum panas. Nanti lain waktu jawab ya guys. Jawabannya itu A, yang mana yang teknologi itu sama manusia berhubungan gitu ya. Ini teknologi itu terintegrasi ke aspek semua daily life. Jadi A, B, public spaces are filled with greenery, itu nggak ada human needs-nya. Ada mungkin ya greenery-nya, tapi nggak ada teknologinya. Autonomous vehicle mau silently tuh nggak ada manusianya. Maksudnya nggak ada hubungannya sama manusia. Community hubs, cultural event, encourage interaction. Community hubs tuh biasanya ada teknologinya. Apapun itu jenisnya, pokoknya ada teknologinya. Jadi jawabannya A dan D.
What can be logically infer about the future of city like Neo Verde? Infer itu tersirat. Jadi pas kita baca, tersirat ada beberapa hal yang jadi ada gini, pas kita baca kita dapat satu kesimpulan utama. Kesimpulan utama ya. Kesimpulan dari teks ini adalah Neo Verde adalah salah satu kota di masa depan yang yang fokus terhadap teknologi, terus sosial sosial apa gitu ya, pokoknya sosial interaction misalnya, dan sustainable. Nah, itu yang intinya. Tapi di itu adalah tapi itu adalah apa yang namanya itu tadi saya bilang conclusion, kesimpulan utama. Tapi di luar itu pas kita baca pasti ada kesimpulan-kesimpulan lainnya kan yang kita baca dan nggak ditulisin. Itu tuh infer, makna tersirat, sesuatu yang kita simpulkan, beberapa hal yang kita simpulkan di teks tapi tidak tertulis. Terus jawaban A, technology will completely replace human interaction. All cities will become identical to Neo Verde. People will reject technological advancement. Environmental problem will disappear entirely. Future city will need to balance innovation and social issue. Intinya buat masa depan inilah ya. Buat masa depan maksudnya ini yang dua-duanya disebutin. Balance innovation sama social issue. Nah, itu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada kata-kata choose more than one correct answer, berarti semuanya yang dicari satu ya. Oke, next. Yang mana yang true, mana yang false dari kita tadi baca. Nanti nanti mas saya bacanya bakalan ini ya, bakalan sedikit diartikan. Neo Verde combines technology with environmental solution too. Neo Verde mengkombinasikan teknologi dengan solusi lingkungan. Makanya dia harus sustainable kan. Sustainable tuh berlangsung lama, bisa dipakai berulang-ulang, gitu ya. Terus, all resident benefit equally from technological advancement. Tadi ada inequality kan yang saya bilang tadi kalau misalnya orang tua sama orang yang masih muda pas dapat teknologi mereka bakalan punya point of view yang beda, cara pakai yang beda. Jadi dia bilang equality, uh, benefit equally itu nggak mungkin. Jadi jawabannya adalah false. The city ignore social interaction in favor of technology. Enggak, false. Ignore artinya tidak peduli akan, gitu ya. Technology in Neo Verde also create new challenge. True. Teknologinya Leo Verde menciptakan challenge yang baru. Ya, tentu saja. Apa ya tadi ya ditulisinnya? New challenge. Nih, ini kan privacy, data security, gitu kan. Kalau yang pakai iPhone tuh data security-nya dipegangnya sama ini, sama iPhone, sama yang punya iPhone. Kalau misalnya Samsung berarti sama orang Korea. Kalau misalnya punya handphone Cina, datanya sama Cina. Jadi ya itu namanya data security. Kecuali kalau misalnya ada apa? Ada undang-undang yang membatasinya. Neo Verde represent a perfect and problem-free city. False. Bukan problem-free dong, kan? Oke, next. A famous content creator in the world. Perbedaan antara e dan the, guys. Ya, harus saya ke ini dulu. Ke share, edit. Kan misalnya nih, saya tuh punya kata-kata dalam bahasa Inggris. Apa perbedaannya en, dan de? E, kita udah tahu lah ya. Berarti harus diikuti kata-kata konsonan. Jadi kayak car. Terus kalau en berarti harus diikuti vokal.
Contohnya an apple. Apple, an apple. Kalau the itu bisa satu, bisa dua. Ya, jadi kayak the stars, bisa the star, bisa. Itu ya yang pertama. Lalu apa bedanya kapan saya pakai atau n versus pakai the? Misalnya I saw titik 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 car titik 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 car cat kok cat sih? Saya dari tadi car car is my dream car. Ada yang bisa nggak? Yang pertama I saw apa? Oke, yang pertama jawabannya adalah ada, ada yang lagi chat? Nggak ada ya? Pasti ada sih di dalam hatinya. Cuman nggak mau jawab aja. Jangan malu, ih jawab ih. I saw a car. Terus yang ini jawabannya, the car is my dream car. Lalu kenapa yang satu a car? Kenapa yang dua the car? Yang pertama, waktu saya bilang I saw a car, orang yang saya ajak ngomong nggak tahu car-nya yang mana. I saw a car. Terus orang yang saya ajak ngobrol, oh iya. Terus kalau misalnya dia bisa bertanya, mungkin dia bisa bertanya, car gimana? Car apa? Car yang maksud kayak gimana? Ya, karena dia nggak tahu maksudnya car yang mana. I saw a car tuh. Terus lalu lanjut the car. Waktu saya bilang the car, dia udah tahu maksudnya car-nya yang mana. Oh, yang barusan kamu omongin. Jadi kalau itu adalah untuk sesuatu yang belum spesifik, yang kita nggak tahu, yang pendengar nggak tahu apa yang diomongin si yang ngobrol. Kalau udah antara yang ngobrol dan pendengar, antara yang ngomong dan yang mendengar, itu udah tahu apa. Contohnya, nah si dan de itu bisa jadi sesuatu yang kayak car gitu. Kalau car kita udah tahu, kita kartu bermacam-macam, ada berbagai macam. Tapi yang kita obrolin car yang ini, kalau mau pakai de. Kalau misalnya kita nggak tahu mau ngobrolin yang mana dulu, pakainya car. Karena banyak di dunia ini kartu yang mana jadinya gitu. Nah, pas kita udah tahu car-nya yang mana, kita pakai the karena kita udah tahu yang mana. Jadi reference-nya udah udah tahu gitu. Nah, si the itu dipakai untuk sesuatu yang cuman ada satu juga dan kita udah tahu semuanya. Contohnya adalah Earth. Karena bumi itu cuman satu, Earth itu cuman satu, maka kita nggak bilang an Earth. Kita nggak bilang an Earth. Emang ada Earth berapa gitu? Itu ada berapa? Kenapa harus bilang an Earth? Jadi karena kita cuma satu, Earth itu cuma satu, kita bilangnya the Earth. Terus kalau misalnya kayak the moon, the sun, beda dengan stars. Stars itu kan banyak. Jadi waktu kita lihat stars tuh, there's a star. Misalnya ada star di atas. Terus semua pada lihat ke atas gitu. Karena kita nggak tahu yang dimaksud yang mana. Yang mana, itu tuh yang itu. Nah, itu pas kita ngomongin itu, the star is very bright. Karena kita udah tahu yang mana starsnya. The stars. Oh ya bisa pakai the stars, bisa pakai star. Jadi kalau misalnya starnya banyak, there are stars. Nggak usah pakai conjunction apa-apa, nggak usah pakai kata-kata yang banyak lagi gitu ya. Noted, nah kayak gitu aja. Share lagi, what can we share? Kita share lagi yang lain, continue. Jadi, waktu di sini dituliskan a famous content creator in the world, asumsi penulis dia cuma mau ngasih tahu ada satu loh, ada satu yang kalian nggak tahu saya mau ngobrolin siapa. Tapi kalau misalnya the famous content creator in the world, berarti si content creator in the world yang famous itu cuma ada satu. Oke,
In the digital era, content creators have become some of the most influential figure worldwide. Figures worldwide. One notable example is Mr. Beast, whose real name is Jimmy Donaldson. He is widely recognized for producing high-budget video that combine entertainment with philanthropy. Philanthropy itu being dermawan, jadi orang yang dermawan. Jadi suka ngasih-ngasih uang ke hal-hal yang baik. Unlike traditional celebrities, his popularity is built primarily through online platforms, especially YouTube. Oh, what set Mr. Beast apart is his unique approach to content creation. His video often involve large-scale challenges, generous giveaway, and creative experiment that capture global attention. Rather than focusing solely hanya on personal fame, he frequently, secara sering, uses his platform to support charitable causes. Charitable tuh, causes itu hal-hal yang charitable. Ya, such as planting trees, providing food for those in need. This combination of entertainment and social impact has strengthened his reputation. Memperkuat, strengthen. In addition to his creativity, Mr. Beast demonstrates strong strategic thinking. He carefully analyzes audience preference, pilihan, sukanya kemana, and continuously adapt beradaptasi his content to maintain engagement. His ability engagement itu ke, ke biar ketertarikan. Iya bisa jadi itu ya mungkin salah satunya. Tapi ada kata-kata yang lain. Tapi nggak kebayang sama saya. His ability to innovate and take risks has allowed him to remain relevant in highly competitive digital landscape. As a result, he has built a royal global audience and expanded his influence beyond social media into business venture. Venture dunia apa ya bisnis dunia bisnis gitu artinya kurang lebih tapi bukan venture perjalanan atau ya itulah ya. However, his success also raises question about the nature of digital fame. The pressure to constantly produce engaging content can be overwhelming, and critics sometimes question the sustainability of such large-scale production. Despite these challenges, Mr. Beast represents a new model of influence where creativity, strategy, and social responsibility intersect in the modern world. Berseberangan, apa ya? Salah, berseberangan, ber making a cross gitu loh. Kalau kayak bertabrakan, tapi kalau tabrakan tuh itulah making cross. Oke. 6. What is the primary purpose of the text? To entertain readers with fictional story, to describe famous content creator and his influence, to compare different YouTubers around the world, to pursue reading to become content readers, salah, to criticize digital platform. Ada yang mau jawab? Boleh. I am going to give you a few second. Siapa tahu ada yang mau jawab. Salah nggak apa-apa. Dunia, kita teh kan belajar ya. Jadi salah teh nggak apa-apa. Yang enggak. Kalau belajar ya salah nggak apa-apa. Tapi berarti mencoba jadi lebih baik lagi. Coba ada yang mau jawab nggak dari ABC? This is easy. Guys, ada. Thank you. Oke, thank you ya. Mau dijawab tidak? Siapa? Bukan. Kalau ada yang jawab C, bukan. Oh, B. Oke, B ya. Nggak ada yang jawabin C, nggak ada. Oke, B. Oke, bisa. Silahkan jawab ya. Kalau misalnya ada. What is the writer main intention in presenting Mr. Beast? To show the content creator are unreliable, nggak bisa diandalkan. To highlight his influence, creativity, and challenges. To explain how to create viral video step by step. To argue that traditional celebrity are better.
to focus only on his personal life. Silahkan. Thank you yang udah jawab. Sekarang saya tunggu lagi siapa tahu ada yang mau jawab yang lain. Oke, tidak. Oke, tidak. Kok gerah sekali ya? Gerah panas. Uh, to highlight his influence, creativity, and challenge. All of the following are mentioned as characteristic of Mr. Beast content, except kontennya Mr. Beast itu biasanya kayak gimana? Ingat, orang-orang banyak sekali yang suka salah. Nanti tuh kalian tuh di akhir harusnya sekarang ya, harusnya hari Sabtu ini gitu kalian tuh TO. Harusnya ada TO, mungkin nggak tahu mungkin Sabtu ini atau bulan depan. Kalau TO tuh diperhatikan ya, except. Banyak yang suka salah di kata-kata except. Jadi kecuali yang ini, A, B, C, D, E ini, mungkin eh, ini tuh ada karakteristiknya konten-konten Mister Beast, tapi yang tidak yang mana? Large scale challenges, generous giveaway, charitable activities, creative experiment, atau educational classroom lesson. Ini ya, dia kan bukan guru ya. Which of the following best restate the idea? Restatement itu adalah restatement. Re itu ulang, statement itu perkataan. Jadi mana yang perkataan ini yang ngulang. Jadi kayak gini tuh artinya apa? Nah, gimana cara bikin gampang? Ini memang versi gampang. Nanti kalau ada yang versi susah kita cari. Biasanya untuk UTBK kalau versi susah. Restatement ini yang mana yang, nah yang harus dicari adalah subjeknya harus Mr. Beast. Combines entertainment dan social impact. Harus ada entertainmentnya, harus ada social impactnya. Kata-katanya bisa beda. Mr. Beast-nya aja nggak disebutin mungkin, gitu ya. Mungkin he di bawah ini kan atau enggak the famous YouTuber gitu ya. The famous YouTuber bisa. He creates video only for fun without any purpose. Awalnya for fun. He produce content that entertain while helping others. He focuses only on business and profit. He avoid engaging social issue. He creates content for limited audience. Gak ya, dia audiensnya buat siapa aja. Dia bikin konten and helping others. What can be infer about the future of digital content creation based on success of Mr. Beast? Ini bisa dibantu dijawab juga ya guys. Philanthropic content will lose its appeal ke apa ya kemenarikannya, appeal menarik as audience become less interested in loss, berarti loss nggak jadi nggak menarik gitu. As audience become less interested in social issue, digital content will become less competitive as more creator follow similar strategies. High budget production will replace and need to creativity in attracting audiences. Content creators will likely need to balance creativity, strategy, and social responsibility to remain influential. Only creator with business venture will survive in digital industry. Silahkan, menurut kalian yang mana jawabannya? What do you think? Okay, nice, thank you. Betul, betul. Ada lagi yang mau jawab? Yang udah jawab, betul. Tidak? Yang udah jawab jawabannya adalah D. Content creator kayaknya harus will likely karena pakai likely tuh pakai kayaknya. Likely harus balance menyeimbangkan kreativitas strategi sama social responsibility. Jadi jawabannya delta. Oke, next. Asteroid ancient travelers on solar system. Asteroid are
rocky object that orbit the sun, mostly found in the asteroid belt between Mars and Jupiter. Although they are often described, oh iya bener, antara Mars sama Jupiter teh kan suka ada gambar yang banyak batu-batu ya, yang batu gitu, berkumpul batu. Although they are often described as minor celestial bodies, asteroids play a significant role in understanding the early formation of the solar system. Scientists consider them remnant of planetary building material that never formed into full-size planets. Asteroid itu adalah yang orbit di matahari, biasanya antara Mars sama Jupiter. Sebenarnya mereka tuh eh, apa ya? Hal, hal, badis, badan, hal celestial di luar angkasa, celestial, minor kecil. Jadi nggak terlalu penting sebenarnya. Asteroid itu eh walaupun badis gitu ya, significant understanding, tapi biar mengerti gimana caranya solar system terbentuk. Katanya. Saya saintis melihat pecahan-pecahan itu building material never form into full size planet. Jadi si pecahan-pecahan itu tuh sebenarnya eh, planet to be. Harusnya jadi planet tapi nggak jadi. Cuman nih kalau misalnya ngomongin tentang harusnya gini ya, Tuhan kan yang maha tahu ya Pak. Ya, pasti Tuhan punya alasan. Gitu, tapi jadi buat belajarnya kita bahwa kita saintis bahwa gimana cara solar system terbentuk. Beyond their scientific importance, asteroids also have practical implication. Also have practical implication for Earth. Some asteroids follow orbit paths that brings them closer to our planet, making them subject of continuous monitoring. Space agencies around the world use advanced telescope and tracking systems to predict their movement and assess potential risks. This effort reflect a growing awareness of planetary defense. Jadi, walau ya di selain itu gitu ya, itu juga si mereka itu bisa dilihat implikasinya buat Earth kan. Kan mereka itu keliling dan lama-kelamaan ada juga yang dekat sama bumi. Dan kalau yang dekat sama bumi harus diperhatikan, siapa tahu jatuh ke bumi kan, karena gravitasi juga. Nah, jadi makanya bikin kita astronomer jadi aware gitu. Masalah defense, pertahanan. Sekarang kalau misalnya ada asteroid yang jatuh, takutnya ke bumi, asteroid itu kan kalau nggak kelihat, kalau misalnya dilihat di dari jauh mah mungkin kecil gitu ya. Tapi kan kalau ke bumi siapa tuh gede banget. Atau nggak lebih besar, nggak tahu ya. Nggak mungkin lebih besar dari bumi. Atau ya gede banget lah. In addition, asteroids are increasingly viewed as valuable resources. Several types of content metals such as iron, nickel, even rare elements that could be mined in the future. This possibility has encouraged research into space exploration and technological development. As a result, asteroids are no longer seen only as a scientific object, but also as potential economic assets. Nah, si beberapa asteroid juga banyak kan banyak mengandung mineral seperti nikel, iron, dan segala macam. Siapa tahu bisa di mining buat kita dasar manusia ya. Di luar angkasa aja mau diambil manfaatnya. Okay, however, asteroid also present challenges. The possibility of impact through although rare, could have serious consequences for life on Earth. However, technological and ethical questions arise regarding asteroid mining and space ownership. Ya kan? Teknologi sama ethical question. Kalau misalnya kita mau ngambil gold, mau nggak iron lewat asteroid, misalnya kita bisa suatu saat nanti gitu ya. Apakah etis? Therefore, asteroid represent a complex intersection of science, risk management, and future opportunity. Bukan hanya etis atau enggak ya. Kan kalau misalnya di dalam sebuah solar system yang sudah baik, kayak matahari deket dikit aja, bakal lebih panas. Atau enggak jangan matahari deh, Merkurius aja. Lebih jauh aja. Si gravitasi seluruh, gravitasi seluruh apa? Seluruh angkasa.
jadi berubah ya. Jadi ya gimana gitu. Kayak yang 11 sama ya, ada yang scientific importance, ada potential resource, ada risk dan monitor. Jadi yang mana yang scientific importance yang ini penting nih. Berdasarkan sains, menurut sains penting. Apakah menambah informasi baru di dunia keilmuan gitu, itu scientific importance. Potential resource bisa diambil nggak buat kita pakai, siapa tahu ada gold terus kita ambil terus kita jual gitu kan, dapat dari mana ini goldnya, dari asteroid. Ada risk, ada monitoring. Raman pecahan-pecahan ya, pecahan-pecahan itu asteroid. Remnant of early solar system formation. Betul ya. Astaga, astagfirullah. Not this one. Share. Kan system formation. V. Containing valuable metal for future use. V ini. B. Being tracked to predict possible collision. Tabrakan. Monitoring. V. Helping scientists study planetary origin sama formation origin. V. Apa? A. Raising concern about possible impact. Raise and monitoring. V. C. Kok V lagi? Karena saya sana di sini tulisnya V. 12. Oke, I'm going to give you time also for answering this question. What is the writer primarily intention to presenting steroid in this text? Tujuannya buat apa? To describe asteroid only as a dangerous object, to explain the physical structure of asteroid in detail, to present asteroid as objects with scientific, practical, and potential risk. Yeah. To compare asteroid with planets and comets, to entertain reader with space stories. What do you think, guys? Menurut kalian gimana? A, B, C, D, silahkan ditunggu di chat. Oke, good job. Betul. Yes. Oke, jawabannya C. Thank you for answering. Which statement best support the idea that asteroid have both scientific value and practical significance? Yang mana yang ini scientific. Ya, terus practical significant berarti praktis dalam hal ini apakah buat ekonomi boleh, jadi ini bisa dijual ataukah bisa dipakai mining buat Earth, yang mana aja. Choose more than one correct answer. They are remnant of planetary building material. Asteroid are found between Mars and Jupiter. Jadi harus dua ya. Harus yang scientific value, berarti bagus buat teori, informasi buat kita. Practical significance atau ini nih buat kita dijual atau buat bumi nanti, buat manusia nanti, itu practical. Itu they are monitor to assess potential risk. They may contain valuable metals for future mining. They orbit the sun. Jawabannya ada dua. Yang mana aja nih? Kalian bisa jawab misalnya berapa dan berapa gitu. Kalian juga nggak apa-apa. Oh, udah jam segini ya. Biasanya kita mulainya jam 4 loh guys. Cuman ada perubahan tahun ini ternyata apparently. Nggak ada. Oke, jawabannya adalah di Riemann Planetary Building Material, biar kita tahu materialnya dari mana. Sama, they may contain valuable metal. Jadi jawabannya adalah, oh udah ada yang jawab. Betul. Ya kan? Betul, 14. Sip. Thank you for answering. Oke. 14. What can be logically infer about the future role of asteroid? They will no longer be studied by scientists. They may become important for both resources use and planetary protection. They will replace planet in the solar system. No way. They are too dangerous to be explored. They have no impact on human life.
Everything has impact on human life, right? Jawabannya apa? Oke, thank you. Yes, betul. Jawabannya yes. Good job. Thank you so much for answering. Oke, true or false ya. Saya belum bertanya dengan dua orang lainnya. Jadi 15 ini terakhir ya. Asteroid help scientists understand the early solar system. Help scientists understand. True or false? True. All asteroid are dangerous on Earth. No, false. Diperhatikan aja siapa tahu yang dekat itu yang dangerous. Asteroid may have economic value. Yes, may. Tapi etik nggak? Kayak ya. Jadi kan apa itu etik, etis atau enggak gitu ya, etik atau enggak? Tidak tidak apa ya? eh tidak 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 melanggar undang-undang, tidak melanggar peraturan, tapi eh m- apa ya? Tapi tidak sesuai dengan norma manusia. Kayak apa? Ngosip, gosipin temen, ngegosipin temen yang apa gitu. Sebenarnya itu nggak etis, tapi nggak dosa, nggak ada peraturan nggak boleh gitu. Itu namanya etis atau enggak? Monitoring asteroid is unnecessary, false. Ya, karena kan kenapa ngambil asteroid di atas itu nggak etis atau enggak? Karena ya itu berhubungan dengan banyak orang enggak. Apakah apakah itu jurisdikal? Apakah itu adalah ke milik manusia juga atau tidak gitu kan? Manusia kan di planet nih di bumi, kenapa harus juga ngambil sesuatu yang di luar sana gitu? Itu etik atau enggak? Kalau atau enggak? Steroid involve both opportunities and challenge, true gitu ya. Alright. Kalau misal kita masih punya 4 menit, tapi 4 menit nggak akan bisa kita kerjain untuk ngerjain 5 soal. Therefore, I'm going to ask people aja deh. Amin Gazi, Bila, Nabila. Have I asked you? Belum ya, Nabila. Hai, Nabila. Are you there? Oh, Miss. Halo, saya belum tanya ya tentang Nabila. Iya, Miss. Belum. Nabila sekolahnya, asal kotanya di mana? Di Tangerang Selatan, Miss. Nah, Selatan. Sekolahnya? Di SMA Hang Tua Jakarta. Oke. Oh iya, pernah dengar. Terus 12 atau kelas 12 atau udah lulus Kelas 12. kelas 12. Mau kuliah di mana nih rencananya? Biar kita doakan, aminin. Rencananya mau ngambil kedokteran UPN sih, Miss. UPM itu universitas mulia U- ya, something-something mulia ya. UPN, Miss. UPN Oh, Jakarta. UPN. UPPJ. UPPJ, iya. Oke, oke. UPN. Alright, I see. Iya, good luck ya. Nice to meet you. Iya, Miss. Makasih, Miss. Sama Gazi. Halo Gazi. Are you there? Oke. Halo, Halo Gazi, dari kota mana Gazi? asli Bandung, Miss. Di Bandung. Sekolah di mana? Dari Hikam. Darul Hikam, DH. DH yang mana? DH yang dekat 19 atau DH yang di bawah? Yang di Jalan Sancang, Lodaya. Wah, ada berapa sih DH tuh? Banyak, Miss. Banyak ya. Oh, saya baru tahu. Yang saya tahu karena saya dulu SMA 1 ya. Cuman ada DH yang ada di atas aja di SMA 1. Sekarang jadi ada banyak. Oke, Ya, Gazi kelas berapa? 12. kelas 12. Kelas 12. Rencananya mau kemana?
Jurusan mah farmasi. Mm-mm. Kuliahnya ITB atau Unpad atau ITB, Miss. Amin. ITB? Amin amin. Ada juga yang masuk ke kelas dari DH tapi cewek-cewek dua. eh saya pernah ngajarnya. Mereka mau masuk ke mana ya mereka? Lupa. Ada yang satu kedokteran, yang satu Unpad. Apa gitu. Tapi dua di Unpad. Ya, oke. Good luck, Gazi. Eh, semoga punya tenaga dan untuk berusaha. Semoga terus Amin. diberikan emosi yang stabil. Kenapa? Semuanya ya, semuanya. Karena kelas 12 tuh emosional, guys. Kan banyak yang harus kalian kerjakan. Terus high stake, karena buat masa depan. Jadi penting punya tenaga yang baik, penting juga mengusahakan diri biar balance. Olahraga yang cukup juga. Olahraga kan meningkatkan ini ya, baik buat mind juga. Lupa nama hormonnya, meningkatkan hormon apa gitu. Oke, ya, be balance guys. eh Olahraga sering-sering, belajar yang banyak, terus bercanda juga, ya, biar nggak terlalu stres. Kelas 12. I think that's all for today, 17.45. Nice to meet you. Kita bakal ketemu lagi. Mungkin, saya nggak tahu jadwalnya yang pasti apa. Biasanya 2 minggu sekali. Biasanya. Ya. Eh, Sampai ketemu lagi nanti. Semoga bermanfaat pertemuannya. That's it. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.